Ya, rasanya inisiatif ini sudah dimulai ya Pak, bagaimana menggandeng kembali alumni yang ada di industri ini bisa tetap stay connected dengan akademisinya gitu. Jadi saling mengupdate, saling memberikan feedback gitu, apa yang sedang tren sih di luar sana begitu kan. Kemarin sempat disampaikan gitu fakta bahwa pendidikan ini somehow ketinggalan 5 tahun di belakang industrinya. Nah, untuk mengurangi gap ketinggalan yang jauh ini, ya salah satunya adalah kayak hari ini yang sudah dikerjakan oleh FMIPA UGM gitu, dirangkul lagi alumninya, banyak membuat forum-forum FGD, sharing dan lain sebagainya gitu kan, dan buat kakak-kakak yang sudah lulus ini gitu ya, menurut saya giving it back gitu, memberi matur nuwunnya itu salah satunya ya kita mesti membimbing adik-adik kita ini bisa biar lebih berhasil, lebih hebat lagi dari kita-kita ini. Ini generasi penerus kan harus lebih baik lagi dari kita. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak-kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk program alumni kebanggaan Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumni, yaitu Pak Sam Wasito Purwoko. Beliau saat ini adalah Kepala Divisi Sistem dan Teknologi Informasi PT Serasi Auto Raya. Apa kabar Pak Sam? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Apa kabar Ya. Bapak? Baik. Pak Sam ini menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Komputer di Fakultas MIPA UGM tahun 1991. Kemudian berkarir di PT Serasi Auto Raya sejak 2001 sebagai Staf Sistem Application Analyst. Pernah menjadi Kepala Departemen Sistem Informasi dan saat ini menjadi Kepala Divisi Sistem dan Teknologi Informasi PT Serasi Auto Raya. Nah, mungkin bisa mulai diceritakan bagaimana asal mula masuk Fakultas MIPA UGM. Silakan Ya, Pak. baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi saya lahir dan besar di Surabaya ya. Jadi seperti ada semacam keinginan untuk mencoba hidup lebih mandiri begitu Pak, bisa dengan orang tua dan lain sebagainya. Nah, waktu itu sepertinya dari orang tua memang sudah mengkondisikan saya gitu ya, dari SD itu sudah diperkenalkan dengan PC dan lain sebagainya begitu. Jadi pada saat orang masih belum banyak yang berkenalan dengan personal komputer atau PC, waktu itu layarnya masih warna hijau itu Pak, Hercules gitu. Nah, itu saya sudah dibelikan tuh Pak, karena kenaikan kelas dan sebagainya dibelikan, ikut kursus WordStar, Excel, zaman segitu ya, Lotus waktu itu masih Lotus 123. Nah, jadi mindsetnya memang ingin nyoba di dunia komputer begitu Pak. Nah, yang tidak di Surabaya, artinya bukan di ITS, itu yang mana ya yang paling terjangkau, cari jarak, dan secara kualitas pendidikan juga bagus. Nah, UGM ini yang muncul sebagai pilihan pertama. Akhirnya si zaman UMPTN waktu itu diarahkannya ya ilmu komputer UGM. Seperti itu Pak Bambang, sedikit ceritanya. Ya, apa yang dibayangkan
pada waktu mau mulai kuliah itu, kalau kuliah di UGM di komputer itu eh, masa depan pekerjaannya apa gitu kira-kira ini Pak? Ya, baik. Waktu itu jujur pilihannya hanya ada 4 Pak profesi yang relate dengan komputer ya. Satu adalah programmer, artinya orang yang ngoprek software gitu ya. Nomor 2 ini adalah engineer atau hardware, berarti ngopreknya adalah PC, laptop, kemudian network dan server gitu ya. Satu lagi adalah sistem administrator, ngurusin Windows-nya, nambahin user, delete user dan lain sebagainya, dan yang terakhir manajer gitu kan Pak. Ya mimpinya tentunya manajer gitu ya. Mau mulai dari manapun berakhir dengan manajer begitu. Kalau hari ini kan saya dengar sudah ada 400 profesi yang relate dengan IT gitu. Jadi nggak neko-neko waktu itu Pak, maunya jadi ya berkarir dan nanti karirnya bisa bagus jadi manajer di bidang IT gitu. Dan kenyataannya hari ini kan memang ada ratusan gitu profesi yang relate dengan IT ini gitu Pak. Iya. Nah, apa saja yang dirasakan pada waktu kuliah itu? Apakah memenuhi ekspektasi yang kira-kira dikaitkan dengan masa depan gitu? Ya, jadi kalau di awal-awal sempat gini, di satu sisi apakah kaget dengan gaya belajar atau apa yang kita peroleh ya di semester 1, semester 2? Tentunya tidak gitu ya, karena waktu di MIPA ini mata kuliahnya masih mirip dengan waktu SMA Pak. Jadi dapat kimia, meskipun saya komputer ya, dapat kimia, dapat fisika, matematika atau kalkulus, statistik dan lain sebagainya. Yang notabene ada ilmu dasar, kewiraan, terus kemudian Pancasila yang kayak gitu-gitu, masih ilmu-ilmu dasar masih dapat, jadi masih mirip SMA. Yang lebih unik itu adalah managing our expectation gitu Pak. Karena kan waktu masuk kan inginnya anak komputer ya langsung dapat coding, programming, ternyata kan enggak. Baru di semester 3 gitu kan. Lebih ke manage diri kita sendiri begitu. Tapi ya waktu itu cukup dekat juga dengan kakak kelas ya. Yang mereka bilang ya ini adalah basicnya, ini fundamental yang kamu harus kuat dulu sebelum belajar hal-hal yang memang relate dengan bidang keilmuan yang kamu mau. Seperti itu sih Pak, yang managing ekspektasinya di sana Pak Bambang. Ya, kemudian berjalan, apa yang dirasakan setelah semester 3, 4 dan seterusnya? Iya, mulai tune in gitu Pak. Jadi mulai dapat oh ini ya ternyata IT itu luas, bukan hanya soal bagaimana kita bisa membuat program atau coding yang bagus, tapi di luar itu ada hal-hal yang pada masanya at that time gitu cukup canggih gitu. Ada banyak bapak-bapak dosen yang baru pulang dari luar negeri waktu itu Pak. Banyak dokter-dokter baru yang baru kembali dan sebagainya, banyak cerita ini mikrokomputer seperti ini. Terus yang saya ingat waktu itu dan sampai bekal sampai hari ini ada mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau software engineering kalau bahasa sekarang. Di sana dikasih lihat misalnya paling gampang software password, butuh password ya sebagai pengaman. Hari ini udah umum banget gitu mengenai cyber security, dihack orang dan sebagainya. Tapi password itu baiknya seperti apa sih? Itu sudah diajarkan loh, kombinasi huruf besar, kecil dan sebagainya gitu ya. Meskipun baru hari ini nih kita ngerasain, tapi ternyata ilmu itu udah jauh di masa waktu itu gitu, sekian puluh tahun yang lalu sudah diajarkan. Cuman mungkin kita nggak menerapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya sih Pak. Selain ya tadi ya mengenai human computer interaction itu diajarkan juga. Ada waktu itu ada ibu dosen yang baru pulang dari luar negeri, dan cukup banyak gitu hal-hal yang kita peroleh yang di hari-hari mungkin di bacaan buku enggak, tapi karena dosennya cukup aktif belajar dan networknya cukup luas, ini yang sangat membantu kami sih Pak Bambang. Ya. Artinya pada waktu belajar itu memang
mendapatkan bekal yang dibayangkan akan bermanfaat ke depan gitu ya. Jadi tidak merasa bahwa ternyata kok yang diajarkan hanya seperti ini, nggak gitu ya? Enggak Pak, sama sekali enggak Pak. Jadi ada kapita selecta gitu ya. Itu kalau semester 5 ke atas kalau nggak salah, itu semakin kelihatan memang untuk catch up dengan yang terbaru itu apa, itu semakin kelihatan sih Pak di sana. Iya. Nah, begitu lulus, apakah langsung membayangkan pekerjaan-pekerjaan yang alternatifnya banyak di luar, atau kan belum sebanyak seperti sekarang yang waktu itu yang tersedia? Baik. Nah, ini mungkin yang salah satu uniqueness-nya Pak. Jadi waktu itu saya baru masuk semester 7 akhir, baru mau ke semester 8, baca pengumuman di bagian akademis di gedung MIPA, ada lowongan dari Astra Group Pak. Saya daftar, belum lulus waktu itu. Saya ingat betul orang tua saya ngomong, kuliahnya aja diberesin, jangan molor, nanti masalah pekerjaan rezekinya orang masing-masing sudah ada. Orang sepuh itu seperti itu Pak, orang tua saya. Tapi saya nekat, saya berpikir kalau melewatkan kesempatan ini mungkin nggak datang 2 kali. Akhirnya saya berangkat tes di Hotel Santika Jogja waktu itu Pak, masih semester 7 akhir. Astra ada rekrutmen di sana, Astra Recruitment Center. Itu sampai 3 tahap saya lolos. Nah, begitu tahap keempat itu harus di Jakarta, di Astra Jakarta. Nah, ini mulai saya matur ke orang tua saya, Pak, saya butuh uang saku ke Jakarta. Buat apa? Saya ikut tes Astra. Loh, kan aku sudah ngomong, kamu nggak harus cari kerja sekarang, fokus ke akademis dulu gitu kan. Jadi itu Pak, jadi belum sampai lulus gitu tadi pertanyaannya, saya sudah akhirnya lolos dan sampai hari ini Pak, alhamdulillah. Nah, artinya itu diteruskan apa enggak? Saya teruskan Pak. Walaupun dilarang orang tua. Ya, walaupun dilarang orang tua, saya tetap lanjut. Akhirnya keterima. Kemudian begitu terima HRD, saya langsung ngadep ke manajer saya waktu itu. Saya bilang, Pak, saya karyawan baru kan 1 tahun memang nggak boleh cuti. Tapi nanti saya mungkin izin, quote unquote gitu ya, utang cuti 2 hari. Yang pertama untuk ujian skripsi, yang kedua untuk wisuda. Gitu. Alhamdulillah dikasih. Jadi itu kurang lebih saya selama 6 bulan mondar-mandir dari Jakarta ke Jogja Pak. Kalau hari Jumat gitu ya, Jumat sore itu saya izin 4:30 udah duluan, udah langganan ojek, belum ada Gojek waktu itu Pak. Naik stasiun ke Gambir, naik kereta api bisnis Senja Utama ke Jogja, belum ada laptop waktu itu, saya bawa PC, CPU-nya doang. Jadi saya kos di Jakarta, kos di Kemayoran, punya PC dengan monitornya. Di Jogja sama, tinggal monitor doang. PC-nya aja yang saya gotong naik ojek gitu. Selama 6 bulan tuh seperti itu. Padahal itu berat itu pada waktu itu. Iya Pak. Nggak ada pilihan lagi karena laptop masih mahal Pak Bambang waktu itu. Luar biasa. Ya, alhamdulillahnya dosen pembimbing skripsi waktu itu Pak Azhari, beliau sangat membantu sekali di awal-awal masa itu. Jadi Sabtu pagi sampai di Jogja, saya mandi di kos-kosan, langsung ke kampus Pak. Saya demokan prototype, terus kemudian waktu itu masih bab 4 atau beberapa gitu ya. Saya kasih tunjuk ke beliau, Pak seperti ini, oke. Nanti beliau kasih masukan, saya pulang ke kos, saya rapin lagi, besok Minggu ke dalamnya beliau Pak. Beliau bersedia untuk ditemuin gitu. Di dalamnya beliau saya tunjukin apa yang sudah saya kerjakan, revisinya. Habis itu Minggu malam balik lagi ke Jakarta, Senin langsung ngantor lagi, seperti itu. Itu hampir 6 bulan seperti itu. Luar biasa. Nah, mungkin bisa diceritakan karirnya sejak itu sampai sekarang, Pak Sam. Iya, nah saat itu saya memulai karir sebagai programmer gitu bahasanya kalau zaman sekarang ya. Tapi untuk satu aplikasi ERP, SAP gitu, rasanya sampai hari ini pun kalau di Gartner Magic Quadrant SAP ini masih yang leadingnya.
waktu saya sebagai ABAPER-nya, sebagai programmer. Kemudian saya yang di mindset yang sudah tertanam ya mungkin bawaan dari kampus juga, kalau ada kesempatan langsung diambil gitu, jangan pilih-pilih. Itu ada opportunity untuk menjadi sistem analis, saya ambil. Kemudian ada opportunity lagi untuk sudah keluar dari SAP ranahnya ya, menjadi seorang project manager. Waktu itu Pak, saya ambil salah satu project yang saya ingat betul sampai sekarang, di Surabaya waktu itu ada project Orange Taxi ya Pak ya. Sekarang mungkin sudah tutup karena kalah persaingan dengan online transportation. Itu saya ambil jadi project manajernya, hampir 2 tahun ngerjain project itu, dan ya sampai sekarang akhirnya bergulir menjadi kepala seksi, kepala departemen, dan seperti hari ini akhirnya Pak Bambang. Ya, itu kalau saya nggak salah tangkap tuh ya, apa itu bidang IT ini itu kan tidak di main apa ya, main bisnisnya perusahaan ya, itu mungkin sebagai penunjang dari grup Astra atau seperti apa? Iya, jadi kalau pada 2016 Pak, waktu pertama orang banyak happening gitu ya mengenai digital transformation, itu memang waktu itu IT menjadi semacam tulang punggungnya begitu Pak. Kita menjadi salah satu pionir awal-awal pindah ke cloud computing. Jadi kalau orang dulu biasanya kalau beli server ditaruh di data centernya dan lain sebagainya, karena tuntutan dari digital transformation itu sudah nggak mencukupi gitu. Mau nggak mau kita harus move ke cloud. Nah ini sangat rely on organisasi kepada IT gitu. Selain itu juga dari aspek aplikasinya, awalnya kita memang kan menggunakan aplikasi hanya untuk internal. Tapi dengan tuntutan bisnis, tuntutan market, tuntutan customer, mau nggak mau kita mulai mendevelop mobile apps. Nah ini awal mulanya bertransformasi ke arah sana begitu ya, untuk menjawab tuntutan dari organisasi begitu. Nah ini memang IT jadi tulang punggungnya. Kemudian yang kedua, pada saat pandemik menghantam kemarin, bagaimana kita memungkinkan semua user atau employee di organisasi kita ini bisa bekerja business as usual. Kita nggak pernah kepikiran gitu ya, ini servernya baik-baik saja, tapi orangnya yang nggak baik-baik saja karena nggak bisa pergi ke kantor. Kita mungkin hari ini Zoom udah biasa. Waktu itu di awal-awal minggu pertama lumayan terdisrupt tuh, ke kantor nggak boleh gitu kan, keluar rumah nggak boleh, nggak bisa naik kendaraan umum. Tapi dari IT at that time kita sekitar hampir 3 bulan atau 6 bulan sebelumnya sudah Microsoft Teams tuh udah uji coba Pak. Kok ya alhamdulillah begitu hit itu kita sudah pernah memakai gitu. Nah ini akhirnya kita tularkan kepada user di luar IT untuk terbiasa menggunakan video call dan lain sebagainya begitu. Nah sekarang after pandemic sama, ini era berbenah kalau menurut saya ya. Tadinya kayak diumbar gitu, dikasih investasi belanja apa aja boleh. Nah ini udah mulai ngelihat secara cost efficiency-nya seperti apa, secara security-nya seperti apa, operating excellence-nya seperti apa. Nah ini saatnya berbenah kembali sih Pak, sambil tarik nafas gitu ya, sebelum nanti another transformation mungkin yang di depan kita menunggu gitu Pak Bambang. Ya, perusahaan yang apa ditangani Pak Sam sekarang itu hanya khusus menunjang grup Astra atau juga secara langsung melayani apa customer lain? Untuk semua customer Pak. Jadi kita ada B2B dan B2C ya. Kalau berbicara track sebagai penyedia transportation solution, untuk yang B2B-nya kami banyak mensupport perusahaan-perusahaan juga, kemudian government juga ada gitu. Yang ke direct customer yang B2C, jadi retail. Ini kalau masa depannya gitu, bacaannya gitu ya Pak dari para pakar, B2C atau retail ini yang akan terus berkembang. Nah tentunya Sera sebagai anak perusahaan Astra juga mesti bersiap diri untuk menuju ke era sana sih Pak. Itu persewaan atau seperti apa?
Ya Pak, jadi kami di Sera ini ada 3 line of business. Yang pertama Transportation Solution, itu under brandnya Track Astra Rencar ya. Kemudian untuk used car kami ada 2 Pak. Yang satu adalah mobil 88, ini jual beli pre-owned atau mobil bekas gitu ya, dealership manajemennya. Kemudian ada satu lagi iBid, balai lelang. Ini lelang trennya bukan hanya mobil tapi belakangan sudah lifestyle. Jadi apapun bisa lelang melalui perusahaan kami balai lelang. Dan line of business yang ketiga adalah logistik. Kami ada warehouse, kemudian ada tracking services, kemudian ada shipping company, kita juga ada Pak Bambang. Ya, eh, mungkin lebih detail ya. Ini kan apa divisi sistem dan teknologi informasi ini kan penunjang gitu ya. Ya, Nah, itu apa saja yang dilayani? oke. Layanan kami ya Pak. Jadi mulai dari infrastructure providernya gitu. Bagaimana aplikasi-aplikasi yang dipakai oleh anak-anak perusahaan kami, user kami dan lain sebagainya ini tetap terjaga 24 kali 7 gitu. Karena sekarang bisnisnya kan sudah online semuanya gitu. Nah, ini adalah tugas IT untuk memastikan availability-nya gitu kan. Terus kemudian improvement, development new system dan lain sebagainya ini juga under tanggung jawabnya IT kami Pak. Dan yang belakangan ini ada 2 hal lagi gitu ya yang naik daun. Yang pertama adalah cyber security-nya, bagaimana agar bisnis ini tak terganggu oleh serangan-serangan attacker-attacker atau hacker ini. Dan yang berikutnya adalah make a good use of data. Jadi data yang sudah dikumpulkan selama puluhan tahun bisnis kami berjalan ini bisa diolah kembali menjadi insight-insight dan analytics yang untuk perkembangan bisnis selanjutnya, Pak. Itu tugas dari IT, mainnya di sana. Ya, saya kira menarik ini. Nah, sebagai orang yang memang basicnya belajar mengenai IT, mengenai komputer ini kan teknologi ini kan berkembang kadang-kadang sangat cepat sekali. Nah, apa yang dibayangkan oleh Pak Sam ini ke depan kira-kira? Oke, kira-kira nanti di masa-masa mendatang ini memang aset-aset yang kita punya hari ini gitu ya, tadi baik aset yang berupa data, terus kemudian aset yang berupa manpower, resources, kompetensi yang kita punya hari ini harus sepenuhnya bisa menunjang arah gerak dari bisnis kita. Jadi apapun nanti tantangannya, seberapa menyeramkan persaingan di masa depan, kalau kita bisa menggunakan dengan baik kekuatan yang kita punya itu tadi gitu, ya ini insya Allah kita akan survive begitu ya. Di luar itu mungkin yang perlu terus diwaspadai adalah mengenai cyber security ini. Kita sudah banyak mendengar kebocoran data, bahkan sekarang ada undang-undang perlindungan data dan lain sebagainya. Ini yang tugas berat untuk IT ke depannya. Lebih dari itu, hal-hal yang baru dan terkini, misalnya software development life cycle gitu. Kalau dulu kita selalu patokannya adalah menggunakan waterfall. Jadi getting requirement dulu, sudah selesai beres, dikunci, baru di development, selesai, ditrainingkan, dites, baru dilepas ke production, ke market gitu. Kalau hari ini kan sudah nggak bisa, agility-nya yang dituntut. Bahkan kadang belum selesai sudah harus bisa dipakai oleh masyarakat dan lain sebagainya. Ini yang tantangan kedepannya kurang lebih itu sih, Pak Bambang. Nah, ini kan juga sistem berkembang terus dan berbagai negara juga berlomba-lomba untuk mengembangkan sistem IT ini. Cina misalnya itu kan sering membuat apa ya sistem yang agak beda dari Amerika misalnya. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri apa cukup berkembang mengikuti ini mengembangkan atau sekedar menggunakan platform-platform yang sudah ada, artinya sudah dibuat di luar. Iya,
Kalau saya lihat sih sebetulnya dua-duanya jalan, Pak Bambang. Banyak inisiatif-inisiatif anak bangsa ini yang jadi kebanggaan gitu ya, dan harus diberi pupuk, diberi ruang untuk bertumbuh begitu ya. Ini saya melihat salah satunya di tempat saya juga sedang tahap awal untuk kampus Merdeka dan lain sebagainya begitu ya. Ini saya lihat anak-anak baru ini juga punya bright gitu, pemikiran ide-ide yang cemerlang gitu untuk ukuran mahasiswa. Itu one thing. The other thing memang untuk percepatannya memang kita nggak boleh naif dan terlalu percaya diri gitu. Kita juga harus mengadopsi dulu awalnya, baru kemudian dari sana kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan kita hari ini tentunya, Pak Bambang. Nah, kemudian seberapa besar ya, karena ini mungkin baru atau mungkin sudah ada pengalaman orang-orang yang lahir dari apa ya kepakaran IT ini, itu tentu tidak hanya akan berkembang di situ secara manajemen, tapi juga bisa masuk ke manajemen-manajemen puncak. Mungkin Ya, nggak? mungkin sekali Pak, mungkin sekali. Ya, ya, Iya, ya. mungkin sekali. Mungkin ada pengalaman-pengalaman. Iya, kalau di Astra ini secara human ya, human capital cukup ada systemized begitu. Jadi kita memastikan selalu menjadi yang terbaik. Artinya kita kan ada penilaian karya atau performance review setahun 2 kali. Nah, kita memastikan kita masuk ke percentile yang tingginya gitu. Secara nilai kita bagus. Itu artinya achieve dari KPI-KPI yang diberikan, terus kemudian ada 8 kompetensi kepemimpinan yang kita harus bisa. Nah, ini begitu kita sampai di titik itu ada semacam program yang nanti sudah jalan buat kita, Pak. Program training dan lain sebagainya yang sifatnya adalah manajerial justru. Kita akan dituntutnya memang menjadi seorang generalis dan lain sebagainya, nggak lagi hanya berkutat dengan IT-nya. Seperti itu sih Pak Bambang. Ya, jadi artinya punya kemungkinan untuk masuk makin tinggi, berarti juga harus tahu pemasaran, ya, Ya, betul harus sekali. tahu keuangan dan Ya, sebagainya. operation management gitu-gitu ya. Nah, nah itu gimana cara menyesuaikan? Apa mencari apa tambahan pengetahuan sendiri atau memang Mhm. disekolahkan lagi atau Ya, mungkin ada program-program khusus gitu? ya. Baik, kalau di Sera dan Astra ini sudah ada program khusus Pak, memang seasonal training gitu bahasanya ya. Itu belajar mulai dari bisnis model canvas yang paling sederhana, kemudian design thinking dan lain sebagainya. Itu sudah ada programnya, kita tinggal jalanin. Tapi kalau kita berbicara hari ini gitu ya, rasanya nggak hanya kita nunggu kesempatan itu datang dari company kepada kita, kitanya sendiri juga harus terus menyibukkan diri untuk mengasah hal-hal yang tadi gitu kan, semakin digampangkan hari ini ya. YouTube channel pun paling gampang, itu nggak hanya soal film dan musik gitu, banyak sekali orang share, podcast juga ada di mana-mana. Ini rasanya yang harus kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya begitu Pak. Ya. Nah, saya mendengar kalau di MIPA UGM itu apa bertahan agar ilmu-ilmu yang dibekalkan itu adalah ilmu-ilmu murni. Ya, Nah, kemudian yang lain harus apa mencari sendiri itu para alumni, para mahasiswa itu. Nah, kalau itu masih cocok nggak menurut Mas Sam atau Pak Sam ini? Atau eh, institusi UGM harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan? ya. Saya akan bilang masih cocok Pak, masih cocok. Ya, karena ilmu murni ya, ini nggak akan obsolete gitu ya. Justru kalau hari ini saya bilang malah dapat momentumnya begitu. Hari ini tim saya untuk yang bekerja di big data atau data platform ini ada orang-orang dari ilmu murni Pak.
orang statistik, orang fisika, orang geofisik, bahkan orang um, dari yang nggak ada hubungan dengan IT gitu ya, mereka menjadi data scientist hari ini. Kenapa? Karena mereka unggul tentunya um, analytical thinking-nya gitu, udah pasti dapat. Terus kemudian metode penelitian yang kayak gitu memang tuntutannya ya. Kalau hari ini ya teman-teman yang di ilmu murni itu udah kayak gosok gigi aja gitu. Mereka bikin modeling dan sebenarnya dimudahkan, teknologi yang memudahkan, banyak tools-tools software yang membantu kerjaan mereka. Kalau tadinya menggunakan spreadsheet atau Excel, sekarang banyak banget toolsnya. Tapi isi kepalanya ini kan Pak yang susah di copy ya menurut saya sih. Itu one thing. Tapi mengenai challenge untuk tetap stay relevan dengan kebutuhan. Betul yang Bapak sampaikan, nggak boleh hanya puas dengan apa yang kita dapatkan di kampus. Kitanya sendiri juga harus menyibukkan diri tadi gitu untuk mengasah keterampilan kita agar stay relevan tadi, Pak Bambang. Ya, jadi kalau boleh disimpulkan gitu, apa yang benar-benar bekal dari kampus itu yang bermanfaat sampai saat ini? Baik, satu tentunya ya ilmu yang diajarkan gitu ya oleh Bapak Ibu dosen gitu ya, nggak ada rasanya ilmu yang nggak bermanfaat, itu nggak ada, semuanya bermanfaat. Itu akan menjadi basic kita, fundamental kita, cara kita berpikir, cara kita melihat dunia, cara kita melihat perbedaan, itu dari sana. Itu satu. Terus yang kadang kita sering lupa sebagai mahasiswa, kita diberikan kesempatan loh untuk berorganisasi ya. Saya dari masuk waktu itu aktif di HIMA, Himpunan Mahasiswa, di Keluarga Mahasiswa Matematika, saya juga aktif di kepanitiaan-kepanitiaan. Itu banyak sekali essential leadership menurut saya yang bisa kita ambil. Contohnya konflik manajemen, berbeda pendapat bagaimana, terus kemudian ilmu organisasi itu sendiri, stress management gitu ya. Saya punya pengalaman waktu itu ada kepanitiaan yang kurang 1 minggu budgetnya itu belum kepegang gitu, sponsorshipnya belum jalan. Nah itu kan yang ngelatih kita, stres kita ya. Ketemu di perusahaan, udah pernah ini, gitu, udah pernah yang lebih parah, udah pernah ini gitu kan. Itu sih Pak yang mungkin buat mahasiswa dan adik-adik nanti ya, jangan hanya belajar gitu kan. Himpunan mahasiswa, keluarga mahasiswa ini juga penting tuh untuk belajar hal yang di luar keilmuan kita ya. Ya, baik. Terakhir Pak Sam, kalau ada yang perlu disarankan ya atau diperbaiki dalam proses belajar mengajar di MIPA UGM itu, menurut Pak Sam apa? Ya, rasanya inisiatif ini sudah dimulai ya Pak, bagaimana menggandeng kembali alumni yang ada di industri ini bisa tetap stay connected dengan akademisinya gitu. Jadi saling mengupdate, saling memberikan feedback gitu, apa yang sedang tren sih di luar sana begitu kan. Kemarin sempat disampaikan gitu fakta bahwa pendidikan ini somehow ketinggalan 5 tahun di belakang industrinya. Nah, untuk mengurangi gap ketinggalan yang jauh ini, ya salah satunya adalah kayak hari ini yang sudah dikerjakan oleh FMIPA UGM gitu, dirangkul lagi alumninya, banyak membuat forum-forum FGD, sharing dan lain sebagainya gitu kan, dan buat kakak-kakak yang sudah lulus ini gitu ya, menurut saya giving it back gitu, memberi matur nuwunnya itu salah satunya ya kita mesti membimbing adik-adik kita ini bisa biar lebih berhasil, lebih hebat lagi dari kita-kita ini. Ini generasi penerus kan harus lebih baik lagi dari kita. Mungkin itu sih Pak masukannya Pak Bambang. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Sam Wasito Purwoko, Kepala Divisi Sistem dan Teknologi Informasi PT Serasi Autoraya, grup dari Astra. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dialog ini Amin. dan memberi inspirasi terutama yang masih belajar Ya, untuk kalangan generasi yang lebih muda.
Saya kira itu sekali lagi terima kasih Pak Sam. Iya, matur nuwun Sukses kembali. ya. Oke. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat